Jadi, di lantai 4 itu merupakan tempat berkumpulnya makhluk halus, Pak? Iya, bisa dikatakan begitu. Dan saat lantai 4 dihuni oleh guru-guru, mereka merasa terganggu, sehingga mereka menampakkan diri bukan hanya di lantai 4, tapi sampai ke lantai 1. Setelah lantai 4 dikosongkan, mereka tidak pernah menampakkan diri lagi. Mereka tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Teng, teng, teng. Suara bel khas sekolah dibunyikan, pertanda bahwa jam pelajaran telah selesai, dan kami pun menuju ke gedung asrama untuk kembali ke kamar kami masing-masing. Aku bersekolah di SMA Budi Dharma. SMA kami memang mempunyai asrama yang masih dalam satu lokasi, namun berbeda gedung. Sekolah kami diapit oleh 2 asrama. Oh ya, semua nama dan juga tempat sudah disamarkan ya teman-teman, karena untuk privasi dan juga keamanan bersama juga. Sebelah kiri gedung sekolah adalah gedung asrama putri. Sebelah kanan gedung sekolah adalah gedung asrama putra. Aku telah 1 minggu tinggal di asrama ini. Asrama ini cukup nyaman untukku, walaupun aku harus berbagi kamar dengan 3 orang teman sekelasku. Ya, peraturannya memang begitu. 1 kamar dihuni oleh 4 siswa, tapi peraturan itu tidak menggangguku, malahan membuatku nyaman karena mempunyai teman bicara saat aku tidak bisa tidur. Bro, ayo makan. Udah mau jam 7 nih. Kalau tepat jam 7, bisa panjang antriannya. Ajak Benny, salah satu teman sekamarku. Kami berempat pun kemudian menuju ke aula yang dijadikan ruang makan dan dapur, yang terletak di lantai 1 gedung sekolah itu. Walaupun kami datang sebelum jam 7, tapi sudah ada yang mengantri lebih dulu daripada kami. Setelah mengambil makanan, kami pun memilih tempat duduk yang dekat dengan jendela agar tidak terlalu panas. Karena di dalam ruangan ini tidak terdapat kipas angin, yang ada hanyalah AC, angin sepoi-sepoi dari jendela yang ada. Saat kami sedang menikmati hidangan nasi goreng ayam penyet, Randi bercerita tentang hantu yang ada di kawasan sekolah kami, termasuk asrama. Kalian pada tahu nggak kalau di sekolah ini banyak penghuni gaibnya? Tanya Randi. Ah, yang bener loh. Ya beneran, salah satunya nih di asrama putra. Di sana ada penghuninya, ucap Randi. Ah, serius loh? Dengar dari siapa? Tanya Tony. Dengar dari sepupuku lah. Udah tamat 2 tahun yang lalu dari sekolah ini, jawab Randi. Emangnya ada hantu apa aja di gedung asrama putra? Ya, dengar-dengar dulu ada terjadi penampakan seorang pria yang sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Menurut penuturan dari kakak-kakak kelas sampai guru-guru di sini, katanya hantu pria itu merupakan kuli bangunan yang jatuh dari lantai 3 saat pembangunan asrama putra, dan kuli itu menimpa sisa-sisa material bangunan. Kuli itu langsung meninggal di tempat dengan darah di sekujur tubuhnya, jelas Randi. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Apes banget hidupnya. Canda Benny. Dan dar. Sesaat setelah candaan Benny, suara kilat meledak di langit yang gelap, sepertinya menandakan akan turun hujan. Jangan asal nyeplos ya Ben. Nanti lu dihantui sama hantu kuli itu baru tahu rasa lu, ucap Tony. Setelah candaan Benny, langsung ada kilat. Jangan-jangan kita akan dihantui sama hantu kuli itu karena candaan Benny, bisik Randi. Kalau sempat hantu kuli itu menghantui lu Ben, lu ya nanggung sendirilah. Aku gak ikutan ya, ucapku. Randi dan Tony pun menganggukkan kepalanya. Siapa takut? Lagian, kalian kan satu kamar denganku. Jika aku dihantui, pasti kalian akan dihantui juga, ucap Benny sambil tertawa. Setelah itu, kami pun langsung kembali ke asrama karena hujan mulai turun. Kami mendekat
di dalam kamar sambil mendownload film horor Indonesia lewat laptop si Penny. Ini merupakan malam minggu karena besok merupakan hari libur. Jadi kami memutuskan untuk menonton film horor sampai larut malam. Jaringan lambat banget, padahal hujannya udah berhenti. Rabat Penny. Gini aja, daripada kita nunggunya lama banget, mendingan kita tidur dulu, biar gak ngantuk juga kalau nonton sampai larut malam. Kalau kita bangun, pasti filmnya sudah terdownload, usulku. Wah, ini bagus tuh, ucap Randy diiringi anggukan Tony dan Penny. Hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Aku terbangun di tengah tidur pulasku. Kulirik jam dinding yang ada di kamar kami. Jam tersebut menunjukkan pukul 11:20 malam. Aku segera membangunkan Tony, Penny, dan Randy agar segera bisa nonton bareng. Film horor yang akan kami tonton merupakan serial kedua menurut pengamat film Indonesia. Film horor ini merupakan salah satu film Indonesia yang paling seram. Penny mencolok loudspeaker ke laptopnya dan menyetel volume paling maksimal. Dikarenakan hujan sangat deras dan disertai kilat, sehingga harus menyetel volume paling maksimal agar kedengaran. Acara menonton film horor pun dimulai. Baru 10 menit pertama saja sudah membuat kami ketakutan. Filmnya lumayan seram, terutama di pertengahan film tersebut. Pemeran utamanya menyanyikan tembang Jawa untuk memanggil kuntilanak. Nyanyian tersebut membuat bulu kuduk kami merinding semua. Dan yang paling menakutkan adalah saat pemeran utamanya menyanyikan tembang Jawa tersebut dan kuntilanaknya benar-benar keluar. Tiba-tiba, dar! Suara kilat meledak di langit dan saat yang bersamaan, cekrek. Gagang pintu bergerak dan pintu kami, yaitu pintu kamar kami, terbuka dengan perlahan. Kenapa pintunya terbuka? Gak ada orang lagi di sana ya? Tanya Randy. Gak mungkin Pak Bagas kan? Biasanya kan dia mengecek kamar siswa jam 9 malam. Ini sudah jam 12 lewat. Aku bertanya balik. Kami saling memandang. Jangan-jangan karena tembang Jawanya? Tanyaku. Penny pun segera menghentikan film tersebut. Semuanya nambah ketakutan. Coba kalian cek dulu deh, ada orang apa kagak? Ucap Penny. Lu sendiri aja yang ngecek. Aku sih gak berani, ucap Tony. Aku juga gak berani, tapi gak mungkin kan pintu kamar terus terbuka. Nanti kalau ada penampakan di depan sana gimana? Ucap Penny sambil menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Ya sudah, aku saja yang menutupnya, ucap Randy mengalah. Ia pun berlari ke arah pintu kamar dan langsung menutup pintunya. Ia tidak berani melihat keluar kamar. Setelah selesai menutup pintu, ia kemudian langsung berlari ke arah kami. Kami pun memutuskan untuk tidak lanjut menonton film tersebut dan memilih untuk langsung tidur dengan menutup kepala kami dengan selimut karena takut jika terjadi penampakan. Kesurupan lu? Ketawa-ketawa sendiri, tanya Penny penasaran. Enggak, lucu aja kalau ingat kejadian tadi malam. Ada yang ketakutan saat aku buka pintu kamar mereka. Jawab Jarod sambil tertawa lagi. Sialan lu. Berarti lu yang ngerjain kita waktu tadi malam. Aku pikir hantu beneran, ucap Penny dan memberitahu kepada kami bertiga kalau Jarod lah yang membuka pintu kamar kami. Ya kalian sih, udah tahu tengah malam gitu masih aja nonton film dengan volume gede. Udah gitu nggak ngajak-ngajak lagi. Ya udah deh, aku kerjain aja, ucap Jarod. Antri dulu deh, nanti makan sambil ngobrol aja, ucap Penny. Tadi malam kalian lihat film apaan sih? Gede banget volumenya, tanya Jarod. Lihat film horor, serem banget. Pas banget waktu pemeran utamanya nyanyi tembang Jawa, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Buat takut aja, jawab Tony. Kenapa lu bisa tahu kita lagi nonton? Tanyaku. Tadi malam aku kebelet pipis, jadi waktu lewat kamar kalian, aku dengar ada bising-bising. Ya sudah deh, aku kerjain aja. Lagian, kalian tuh penakut, ngapain lagi sih nonton film horor? Tanya Jarod.
Rasa penasaran kami lebih besar dari rasa takut kami, jawab Randi. Biarpun kami penakut, tapi kami suka dengan hal-hal yang mistis, lanjutku. Nah, kalau kalian emang suka sama hal-hal mistis begituan, bagaimana kalau Sabtu depan kita uji nyali di lantai 4? Tanya Jarot. Lantai 4? Memangnya ada apa di lantai 4? Di sana kan cuma ada gudang aja. Kalian gak pernah dengar cerita dari alumni-alumni sekolah ini? Dengar-dengar, dari cerita mereka di lantai 4 itu banyak penghuninya. Dulunya, ruangan-ruangan di lantai 4 itu dijadikan kamar bagi guru-guru pria. Tapi, semenjak sering terjadi hal-hal aneh dan penampakan, maka lantai 4 itu tidak ditinggali lagi dan hanya dijadikan gudang saja, ucap Jarot. Sepertinya aku pernah dengar dari sepupuku, ingat Randi. Tuh kan, yang kuucapkan itu benar. Jadi gimana? Kalian berani nggak? Tanya Jarot, dan kami berempat pun berunding untuk menyanggupi usulan Jarot. Setelah berdiskusi beberapa detik, kami pun langsung menyetujui usulan Jarot untuk uji nyali di lantai 4. Bagus, ucap Benny. Tapi gimana cara uji nyalinya? Tanya Tony. Gampang aja, kita nonton film horor di lantai 4. Tapi sebelum itu ada beberapa barang yang harus kita siapkan untuk uji nyali Sabtu depan. Lilin, korek api, senter, mainan, koran ataupun kertas untuk alas tempat duduk, dan camilan juga. Kan enak tuh nonton film sambil makan, jawab Jarot. Gampang tuh, ucapku. Semua itu mau beli di mana? Tanya Tony. Ya supermarket, di simpang jalan raya saja, ledek Randi. Ya sudah, lanjut makan dulu. Sudah dingin nih nasi gurihnya. Hari Sabtu yang kami tunggu pun akhirnya tiba. Jam 11:45 malam, kami pun berjalan perlahan agar suara langkah kaki kami tidak terdengar. Lantai demi lantai telah kami lewati, dan kami berjalan lebih waspada saat tiba di lantai 3, karena beberapa ruangan di lantai 3 ini merupakan kamar bagi guru pria. Fokus, kalau ada guru yang keluar dari kamarnya siap-siap langsung sembunyi ya, bisik Jarot yang memimpin perjalanan, dan kami mengikutinya dari belakang. Ya mau sembunyi di mana? Setiap lantai hanya ada satu lurusan lorong saja, pikirku. Setiap ujung lorong hanya ada tangga untuk naik dan juga turun. Kalau bisa sembunyi pun hanya di kamar mandi saja, yang terletak di dua ujung lorong dekat tangga. Tapi lumayan jauh. Kami tidak punya peluang untuk sembunyi. Sekarang kami telah berada di tengah lorong. Krek, benar saja ucapan Jarot. Pintu yang tidak beberapa jauh dari Jarot itu terbuka. Kami sangat panik karena tidak ada tempat persembunyian. Jika kami lari ke kamar mandi, pasti suara langkah kami benar-benar sangat terdengar. Kami hanya bisa mematung pasrah. Nampak seorang guru yang tidak ku ketahui siapa, karena dia membelakangi kami dan berjalan ke arah tangga yang menuju ke lantai 4. Aku harap-harap cemas, takut jika ia berpaling ke arah kami. Ia terus berjalan menatap ke arah ujung lorong dan juga berbelok ke kanan memasuki kamar mandi. Buka sandal kalian dan lari ke arah tangga, bisik Jarot. Kami pun langsung melepas sandal kami dan berlari ke arah tangga yang menuju ke lantai 4. Kami menaiki anak tangga dengan cepat dan sampailah di pintu besi yang tergembok di ujung tangga lantai 4. Jarot mengisyaratkan untuk tidak berbicara dulu karena takut ketahuan oleh guru yang di kamar mandi. Setelah guru itu keluar kamar mandi dan memasuki kamarnya, Jarot pun menyuruhku menghidupkan senter yang ada di tanganku. Mau ngapain? Balik aja deh, pintunya udah digembok tuh, ucapku sambil menghidupkan senter. Tenang aja, kita bisa pakai penjepit kertas untuk membuka gembok itu, jawab Jarot. Ya kayak pesulap aja kamu, ucap Randi. Bukan pesulap, perampok tuh, ledek Benny. Jangan ribut, perhatikan aja dan sorot ke arah gembok ini, perintah Jarot.
Aku pun menyorot ke arah gembok tersebut. Jarod kemudian memulai aksinya dengan menggunakan 2 penjepit kertas yang dibawanya. Dan kemudian tidak sampai 1 menit, gembok itu pun akhirnya terbuka. "Ternyata lo hebat juga ya," puji Tony. "Siapa dulu dong?" "Jarod," ucap Jarod dengan bangga. "Ya sudah, ayo masuk. Keburu ada guru yang melihat kita," ucapku. Kami pun membuka pintu besi tersebut dan menutupnya kembali dengan mencantolkan gembok tersebut dengan keadaan tidak terkunci, agar nanti waktu kembali ke kamar tidak repot-repot untuk membuka gemboknya lagi. Kami pun memilih ruangan yang berada di tengah lorong sebagai tempat menonton, agar saat kami menonton, suara dari speaker tidak akan kedengaran sampai ke lantai 3. Jarod membuka pintu ruangan yang terkunci itu dengan penjepit kertas lagi. Kami pun memasuki ruangan itu untuk mencari stop kontak untuk menyalakan lampu. Tapi lampunya tidak menyala. Aku sorot lampu senterku ke arah langit-langit, ternyata tidak ada lampunya. "Kita pakai senter sajalah, lagian nonton gelap-gelap lebih seru. Ya, serasa seperti nonton di bioskop," canda Benny. Benny pun membuka laptop dan memasang speaker, sementara kami meletakkan koran di lantai sebagai alas tempat duduk kami. Ngomong-ngomong, ruangan ini kok kelihatan bersih ya? Nggak kayak ruangan yang jarang dipakai gitu, yang biasanya banyak debu. Ya kalau ini mah bersih banget, kayak baru dibersihkan, ucap Tony. "Ya memang baru dibersihkan. Tadi aku minta tolong ke Bang Putra untuk bersihkan ruangan ini. Wah, memang teman kita ini pinter banget ya," puji Randy. Acara menonton pun dimulai, masih dengan film yang sama seperti minggu lalu, karena memang filmnya belum ditonton sampai habis. Kami pun memutar filmnya dari awal lagi, karena minggu lalu Jarod tidak ikut menonton. Kami menonton sambil memakan camilan. Setelah menonton selama 1 jam 38 menit, film tersebut pun akhirnya selesai, dan kami memutuskan untuk kembali ke kamar kami masing-masing. Senin pagi pun tiba. Kami berkumpul di aula untuk sarapan bersama sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Ada sesuatu yang tidak biasa. Si Jarod yang tidak pernah satu meja dengan kami saat makan, tiba-tiba saja duduk dan makan satu meja dengan kami berempat. "Film yang kemarin seru juga ya," ucap Jarod. "Iya, bukan seru aja tapi serem juga. Sampai-sampai bulu kutuku berdiri," timpal Tony. "Ah, dasar kamu aja ya penakut," ejekku. Aku penasaran sama tembang Jawa yang ada di film semalam. Beneran ada nggak tuh? Dan beneran bisa manggil Kunti emangnya?" lanjutku. "Ya cari di Google aja lah. Kalau memang beneran pasti ada muncul tuh," ucap Randy. "Oke, nanti aku akan coba cari. Kalau tembangnya sudah dapat, mau lu apakan?" tanya Benny. "Ya kita langsung nyanyiin aja," potong Jarod. "Yakin aman gak? Kalau beneran muncul Kunti gimana?" tanya Tony. "Pasti aman. Lihat aja waktu kita nonton filmnya. Kan tembangnya dinyanyikan sama pemeran utamanya. Tapi di sekitar kita nggak terjadi apa-apa. Padahal kita nontonnya di tempat yang angker lagi," jawab Jarod. "Aku setuju sama Jarod. Aku ikut kalian sajalah." "Ya udah sama. Aku juga sama deh," timbal Randy. Waktu kegiatan belajar mengajar pun akhirnya tiba. Saat itu sedang pelajaran matematika. Gurunya berhalangan untuk mengajar karena menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Kami pun sibuk dengan kegiatan masing-masing. "Randy, Tony, Benny, Jarod, mari sini," panggilku. "Ada apaan?" "Ya nih, aku udah dapat judul tembangnya nih. Judulnya Lingsir Wengi." "Wah, ya sudah, langsung aja cari liriknya," ucap Jarod. "Oke," jawabku. Lingsir wengi, sliramu tumengking sirna ojo tangi, nggonmu kuling gawas, jong ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi, jin setan kang tak utusi dadya sebarang, waja lelayu sebet. Begitulah kira-kira liriknya.
Ya sudah, langsung nyanyikan saja atau gimana? Ajak Jarod. Gak mau ah, nanti kuntinya beneran muncul lagi, jawab Tony. Ah, gak benar itu kan cuma di film. Aku setuju aja deh, yang lain gimana? Mau dinyanyikan? Tanya aku. Aku setuju deh. Perasaan juga lama lagunya. Lagian kita di sini banyak orang, ngapain juga harus takut? Jawab Randy. Ya udah, oke. 4-1, 4 menang 1 kalah. Jadi kita akan nyanyiin lagu ini bersama-sama ya, jawab Jarod. Kami pun menyanyikan tembang Jawa tersebut bersama-sama. Setelah kami selesai menyanyikan tembang Jawa itu, tiba-tiba semua murid yang ada di kelas kami kesurupan. Ya, semua kecuali kami berlima yang menyanyikan tembang Jawa itu. Wah, gawat nih. Cepat keluar, lapor sama guru BP, ucapku. Kami berlima pun berhamburan keluar untuk menuju ke ruang BP dan segera melapor. Pak, teman sekelas kami pada kesurupan, teriakku di depan pintu ruangan BP dengan sangat panik. Iya Pak, tolong bantu kami Pak, mohon Tony. Beneran? Antar bapak ke kelas kalian, ucap Pak Zainal. Sesamanya di kelas, Pak Zainal pun langsung komat kamit tanpa mengeluarkan suara, dan kemudian melakukan beberapa gerakan seperti mendorong. Tidak berselang lama, semua teman kami yang kesurupan pun langsung pingsan. Depan kelas kami telah dipenuhi oleh murid-murid kelas sebelah yang mendengar keributan dari yang kesurupan itu. Nak, tolong bantu angkat teman kalian yang pingsan ke UKS ya, ucap Pak Zainal kepada kami dan murid-murid kelas sebelah yang berdiri di depan kelas kami. Buka jalan, jangan halangi mereka, pita Pak Zainal saat kami mengangkat teman-teman kami yang kesurupan. Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Tanya Pak Zainal. Ya, kami juga kurang tahu Pak, tiba-tiba semua teman kami kesurupan, ucapku saat mengangkat teman kami yang pingsan ke UKS. Kami telah sepakat untuk tidak mengatakan yang sebenarnya karena takut nantinya dimarahi. Saat itu kalian itu sedang apa? Tanya Pak Zainal. Kami sedang ngobrol-ngobrol di pojokan kelas Pak, karena gak ada guru yang masuk, jawab Jarod. Biasanya hanya terjadi penampakan saja, tapi ini sangat aneh. Sebelumnya belum pernah terjadi kesurupan massal seperti ini, ucap Pak Zainal sambil mengerutkan keningnya. Apa benar di sini banyak hantunya Pak? Tanya Jarod. Ya dulu sekali, terutama di lantai 4 asrama pria, hampir setiap hari terjadi penampakan. Bahkan saat di lantai 4 dijadikan ruangan kamar untuk guru, beberapa kali terjadi penampakan makhluk halus sampai ke lantai 1. Setelah lantai 4 dijadikan gudang dan tidak dihuni, penampakan selain di lantai 4 tidak pernah terjadi lagi, jawab Pak Zainal. Jadi di lantai 4 itu merupakan tempat berkumpulnya makhluk halus Pak? Iya, bisa dikatakan begitu. Dan saat lantai 4 dihuni oleh guru-guru, mereka merasa terganggu sehingga mereka menampakkan diri bukan hanya di lantai 4 tapi sampai ke lantai 1. Setelah lantai 4 dikosongkan, mereka tidak pernah menampakkan diri lagi. Mereka tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Yang Bapak pertanyakan, mengapa kita tidak mengganggu mereka, tapi mereka mengganggu kita, jawab Pak Zainal. Kami juga kurang tahu Pak, ucapku. Ya sudah, kalian boleh kembali ke UKS untuk menjenguk teman-teman kalian. Untuk saat ini, kelas kalian dikosongkan dulu ya, ucap Pak Zainal. Baik Pak, jawab kami. Kami berlima pun berbincang-bincang saat menuju ke ruang UKS. Semua ini pasti karena tembang Jawa itu, ucap Tony. Aku setuju dengan pendapat Tony, timbal Randy. Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, kita tidak bisa mengulanginya lagi kan? Yang terpenting kita harus tutup mulut, ucap Jarod. Malam pun tiba, kami istirahat sejenak dan kemudian melupakan kejadian tadi itu. Mata ini tidak kuat lagi menahan kantung yang sedari tadi sudah menyerang.
Tanpa terasa aku pun masuk ke dalam bunga tidurku, tapi aku harus terbangun dari bunga tidurku sesaat setelah mendengar suara langkah kaki yang sangat keras di luar kamar. Suaranya sangat nyaring sekali, seperti suara sepatu hak sedang berjalan di lantai papan. Aku kemudian menajamkan pendengaranku, dan benar, itu benar-benar suara sepatu hak sedang berjalan di lantai papan itu. Kulirik jam di HP-ku, sudah pukul 1:30 malam. Siapa yang di luar ya? Kenapa malam-malam begini masih di luar dan memakai sepatu hak? Sepatu hak? Ini kan asrama pria. Setahuku, tidak ada guru pria yang memakai sepatu bertumit seperti itu. Yang lebih anehnya lagi, suaranya seperti melangkah di atas papan. Sedangkan lantai di semua gedung asrama ini kan, dan juga sekolah, telah dipasang upin atau keramik. Hatiku terus diburu oleh pertanyaanku sendiri yang masih tidak dapat kujawab. Kulihat ke arah pintu kamar dan pandanganku tertuju ke ventilasi yang berada di atas pintu kamar. Terdapat 2 cahaya merah sebesar ukuran jengkol yang sangat terang. Terlebih lagi kami memang mematikan lampu saat sedang tidur, sehingga cahaya itu terlihat lebih terang dan menyeramkan. Setelah aku perhatikan lebih seksama, 2 sinar itu mirip mata. Tapi mata siapa? Aku pun langsung merinding dan segera menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Suara langkah kaki itu pun telah terhenti. Aku sedikit lega, tapi masih tidak berani untuk memastikan masih adakah mata bersinar itu di ventilasi pintu. Baru saja aku lega karena tidak ada suara langkah kaki, aku dikejutkan dengan teriakan Tony. Tolong, tolong. Aku tidak bersalah. Jangan kejar aku. Aku minta maaf, teriak Tony. Aku yang mendengar teriakan Tony pun segera membuka selimutku dan memastikan bagaimana keadaan Tony. Ternyata dia hanya mengigau. Aku coba membangunkan dia dengan menepuk-nepuk pipinya. "Hei, bangun, bangun Ton!" teriakku, namun ia masih tidak bangun juga. Karena teriakanku dan juga teriakan Tony, semua teman-teman sekamarku pun bangun dan membantuku membangunkan Tony. Dan akhirnya Tony pun sadarkan diri. Kami pun memberikannya minum untuk menenangkan dirinya. "Ada apa, Ton?" tanya Penny. "Aku mimpi dikejar sama hantu sewaktu di lantai 4. Menyeramkan sekali," jawab Tony. "Aku juga tadi mendengar suara langkah kaki di depan kamar," ucapku. Tidak lama kami mendengar suara ketukan pintu, dan kemudian berbunyi lagi dan lagi, dan ini semakin cepat. Kami berempat saling bertatapan. "Siapa itu?" Begitulah tanya Randy. "Jangan-jangan itu hantu yang langkah kakinya terdengar olehku," tanyaku. "Jangan buat takut dong," balas Tony. Sudah, biar aku coba mengecek keadaan di luar," ujar Penny. Penny pun kemudian menuju ke pintu kamar dengan langkah yang sangat hati-hati. Sesampainya di depan pintu, ia pun membuka pintu kamar yang masih terketuk dari luar, dan ternyata yang berdiri di depan kamar kami adalah Jarod. "Ngapain lu ngetuk-ngetuk pintu kamar kami? Buat jantungan aja." "Kupikir hantu yang mengetuk pintu kamar," ucap ini. "Kenapa lu, Rod? Malam-malam gini mampir ke tempat kami?" tanyaku. "Pintu kamarku tadi diketuk-ketuk, tapi saat kubuka tidak ada siapa-siapa." "Gak mungkin juga kan ada yang keluar tengah malam gini untuk ngerjain orang?" jawab Jarod. "Beneran? Masuk aja dulu. Kita bicara di dalam saja. Ngeri juga kalau pintunya dibuka." "Ya dikarenakan kami juga merasakan hal-hal yang aneh," ucapku sembari mempersilahkan Jarod untuk masuk ke kamar kami. "Hal aneh gimana?" tanya Jarod sembari masuk ke kamar kami. "Tadi aku mendengar ada suara langkah kaki di depan kamar. Yang anehnya, suara langkah kaki itu seperti sepatu hak sedang melangkah di lantai papan. Padahal lantai kita merupakan lantai keramik, dan ini merupakan asrama pria. Gak mungkin kan ada pria yang memakai sepatu hak," jawabku. "Aku juga mimpi tentang hantu itu. Aku mimpi aku sedang berada di lantai 4 dan dikejar oleh hantu-hantu yang rupanya sangat menyeramkan," ucap Tony.
Sepertinya ini ada kaitannya dengan tembang Jawa yang semalam kita nyanyikan ya. Jadi kita harus bagaimana? Apa kita bilang ke Pak Zainal saja? Tanya aku. Janganlah. Kalau kita ketahuan yang menimbulkan masalah ini, ya bisa habis kita, ucap Jarot. Tapi aku tidak mau terus berada di dalam ketakutan ini, ucap Tony. Tiba-tiba lampu kamar kami redup. Hidup mati, hidup mati. Suasana semakin mencekam dan kami semua ketakutan. Dan kemudian terdengar suara seperti seseorang yang lelah sedang bernafas. Dan tiba-tiba ada sosok wanita yang muncul dari kolong tempat tidur Tony dan Randy dengan cara merangkak. Ia terus merangkak dan menaiki tempat tidur Tony dan juga Randy. Kami sangat takut karena baru pertama kali inilah kami melihat penampakan makhluk halus. Kami berlima berlari menuju ke arah pintu kamar dan membuka pintunya. Namun pintu itu tidak dapat terbuka. Terkunci, tidak mungkin. Kami tidak memiliki kunci kamar. Bagaimana bisa pintu kamar kami terkunci? Hantu wanita itu semakin mendekati kami dan lampu kamar masih saja redup. Kami saling berpelukan bagaikan Teletubbies. Saat hantu itu berada tepat di depan hadapan kami, tiba-tiba lampu kamar kami mati dan aku sudah tidak sadarkan diri. Kring, kring, kring. Suara nada alarm yang sangat familiar membangunkanku. Ya, aku menyetel alarm di HP-ku agar dapat setiap hari berbunyi pada pukul 5 pagi. Oleh karena itulah, aku sangat hafal benar bagaimana bunyi alarmku, sehingga saat nada alarm berbunyi, aku dapat langsung terbangun. Aku pun kemudian langsung membangunkan keempat temanku yang tertidur di lantai sepertiku. Sepertinya mereka masih belum terbangun dari pingsan. Hei, bangun, bangun, ucapku sambil menepuk-nepuk pipi keempat temanku. Akhirnya mereka pun bangun juga setelah beberapa kali aku membangunkan mereka. Cepat bersih-bersih, nanti kita bisa telat untuk sarapan dan pasti akan dihukum saat tiba di kelas nanti, ucapku. Tapi semalam hantu wanita itu datang kan? Tanya Jarot. Iya, dia menghantui kita. Mungkin penciumannya adalah tembang Jawa itu, jawab Benny. Kita harus memberitahukan kepada Pak Zainal. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua teror ini, ucap Tony. Aku setuju dengan Roni, ucap Randy. Tapi ucapan Jarot terpotong oleh ketukan pintu kamar kami. Aku kemudian membukakan pintu dan ternyata itu adalah guru pengawas yang bertugas untuk mengecek apakah semua siswa sudah bangun tidur atau masih ada yang tidur. Kalian belum mandi? Cepat mandi, nanti kalian bisa terlambat sarapan, ucap Pak Fadli, guru yang hari ini bertugas untuk mengecek kamar setiap siswa. Baik Pak, ucapku. Cepat mandi dulu, nanti kita bicarakan lagi mengenai masalah ini saat waktu sarapan, ucapku. Jadi kalian setuju untuk mengatakan hal ini kepada Pak Zainal? Tanyaku. Aku setuju, memang kita akan dimarahi tapi Pak Zainal pasti tetap akan membantu kita agar para makhluk halus itu tidak mengganggu kita lagi, jawab Tony. Aku setuju dengan pendapat Tony, ucap Randy. Ya udah, aku ikut kalian sajalah, ucap Benny. Ya sudah, aku juga ikut kalian saja, ucap Jarot. Baiklah, nanti waktu istirahat pertama kita ke ruangan Pak Zainal untuk mengatakan hal ini, ucapku. Pak, kami ingin berdiskusi dan mengatakan sesuatu, Pak, ucap Benny mengawali pembicaraan kami dengan Pak Zainal. Tumben sekali kalian datang ke ruangan saya untuk berdiskusi. Apa yang ingin kalian katakan? Tanya Pak Zainal. Gini Pak, masalah kesurupan yang kemarin di kelas kami, sebenarnya itu perbuatan kami berlima Pak, jawab Benny. Apa yang telah kalian lakukan sehingga membuat para makhluk halus itu keluar mengganggu satu sekolah ini? Bukan hanya teman sekelas kalian saja yang diganggu, para guru dan juga murid lainnya juga diganggu oleh makhluk halus itu, tanya Pak Zainal dengan mata melototnya. Sebenarnya kami menyanyikan tembang Jawa saat kelas kosong kemarin Pak. Setelah kami menyanyikan tembang Jawa itu, semua murid yang ada di kelas kami langsung kesurupan, kecuali ya kami berlima yang menyanyikan tembang Jawa itu, jawab Benny.
Tembang Jawa? Tembang Jawa bagaimana yang kalian nyanyikan? Tanya Pak Zainal. Kami tidak berani mengatakan tembang Jawa itu, Pak. Kami takut makhluk halus itu akan terus menghantui kami juga. Dan ya terus menghantui kami lagi, jawab Penny. Ya sudah, ditulis saja di kertas, agar Bapak bisa mengetahui apa yang kalian nyanyikan, ucap Pak Zainal sembari memberikan Penny kertas. Baik Pak, jawab Penny sambil mengambil secari kertas itu dan segera menuliskan tembang Jawa itu. Lingsir wengi, seliramu tumengking sirna ojo tangi nggonmu guling, awas ojo ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi, jin setan kang tak utusi, dadio sebarang, wojo lelayu sebet. Jadi begitu. Tapi jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tembang ini tidak akan membawa bencana, ucap Pak Zainal. Artinya gimana Pak? Tanyaku. Kira-kira artinya begini. Menjelang malam, dirimu, bayangmu, mulai sirna, jangan terbangun dari tidurmu. Awas jangan terlihat ataupun memperlihatkan diri. Aku sedang gelisah. Jin setanku perintahkan, jadilah apapun juga. Namun jangan membawa maut, jawab Pak Zainal. Sewaktu kalian menyanyikan ini, apakah yang ada di dalam benak kalian? Lanjut tanya Pak Zainal. Maksudnya Bapak itu bagaimana Pak? Tanyaku. Apakah saat kalian menyanyikan tembang ini kalian memikirkan bahwa tembang ini hanya untuk bercanda saja? Ataukah kalian mempercayai bahwa ini dapat memanggil makhluk halus? Tanya Pak Zainal. Saat menyanyikan tembang ini, dalam benak kami hanya untuk bercanda saja Pak. Karena kami memang tidak percaya bahwa tembang ini dapat memanggil makhluk halus, jawab Penny. Ya, hal itulah yang membuat mereka marah. Lirik tembang ini tidak akan membuat mereka mengganggu manusia. Berbeda halnya jika niatnya hanya untuk bercanda saja, ucap Pak Zainal. Jadi kita harus bagaimana Pak? Tanya Penny. Kalian berlima harus meminta maaf kepada mereka. Bapak akan menjadi pihak tengah untuk menyampaikan permintaan maaf kalian kepada mereka, jawab Pak Zainal. Baik Pak, ucap kami serentak. Tapi kapan kita akan ke lantai 4 Pak? Nanti pukul 12 malam kita bertemu di lantai 4, jawab Pak Zainal. Baik Pak, ucap kami serentak. Dan tepat pada pukul 12 malam kami telah berada di lantai 4 bersama dengan Pak Zainal. Pak Zainal mulai menyalakan beberapa lilin dan ia menyuruh kami untuk duduk bersila seperti yang ia lakukan. Kami memejamkan mata sesuai dengan instruksi Pak Zainal. Pak Zainal mulai kemat-kamit mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, entah bahasa apa. Tapi ada yang aneh dengan Pak Zainal. Yang awalnya kemat-kamit tidak jelas, kini telah berubah menjadi suara seperti dicekik. Aku pun membuka mataku. Aku melihat ada seseorang yang mencekik Pak Zainal. Aku menyuruh semua temanku untuk membuka mata dan membantu Pak Zainal. Saat kami mendekati Pak Zainal, tubuh kami langsung terhempas menjauh. Setelah itu, beberapa makhluk halus yang seram muncul di hadapan kami. Mereka semuanya mulai mendekati kami dan langsung mencekik leher kami. Aku terus merontak untuk melepaskan tangannya, tapi usahaku hanya sia-sia saja. Cekikannya sangat kuat. Aku melihat ke arah Pak Zainal, ia telah terbaring di lantai. Sepertinya ia telah meninggal. Kulihat lagi teman-temanku, semuanya seperti kehabisan napas. Aku kehabisan napas dan aku pun meninggal dibunuh oleh makhluk halus penghuni sekolah karena menyanyikan tembang Jawa. Kini aku dan teman-temanku menghantui gedung sekolah. Penghuni asrama marah besar dengan kami akibat uji nyali dengan tembang Jawa. Alhasil, kami pun menjadi korbannya. Jadi, yang menulis cerita ini siapa? Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang baru mampir ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini juga. Ya, baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian mendapatkan hikmah dan juga pembelajarannya ya teman-teman. Ya tentu saja yang baik, yang positif-positif kalian ambil,
Yang buruk ya kalian buang jauh-jauh. Ya semoga itu semua menjadikan pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya untuk kalian juga yang mempunyai pengalaman horor, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ataupun pengalaman nyata kalian ataupun karya ilmiah kalian yang tentang cerita horor, pengalaman horor kalian, saudara kalian atau teman kalian. Kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Ya nantinya akan saya bacakan di channel ini seperti ini. Sekian ya teman-teman. Saya tunggu cerita kalian dan hasil karya kalian. Dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.